Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go! Dulu dicoret Timnas U17, striker keturunan ini bisa dipanggil Timnas U20 era Nova Arianto. Dia adalah Igor Arungbumi Sanders. Sebelumnya, Igor sempat dicoret oleh pelatih Bima Sakti karena dinilai belum masuk kriteria skuad Piala Dunia U17 2023. Yang menarik, striker 19 tahun ini sebenarnya nggak perlu proses naturalisasi. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu bernama Intan Zari, fotografer asal Yogyakarta yang masih berstatus WNI. Bahkan, Igor dikabarkan masih memegang paspor Indonesia aktif. Sementara sang ayah adalah mantan pemain profesional Belanda Rob Sanders. Selain berposisi sebagai striker, Igor juga bisa dimainkan sebagai winger kanan dan dikenal punya dasar teknik kuat karena piawai bermain futsal. Kini peluang striker FC Eindhoven untuk membela Timnas U20 di era Nova Arianto terbuka. Lalu, apakah Coach Nova akan memberi Igor kesempatan untuk membuktikan diri? Ya harusnya bisalah. Kalau punya potensi yang luar biasa harusnya tidak ditenggelamkan dong. Harusnya itu dikolaborasikan dengan potensi-potensi yang ada di pemain-pemain lokal. Ya kalau kita bicara soal Coach Nova, ya dia tidak terlalu anti lah dengan pemain-pemain keturunan gitu kan. Ya terlihatlah di U17 beberapa tahun yang lalu waktu kita main di Piala Asia bahkan sampai ke Piala Dunia pun ada pemain-pemain diaspora kita yang ya diturunkan dan bahkan menjadi andalan lah dari Coach Nova. Nah untuk pemain-pemain keturunan kita yang ada di luar khususnya yang bisa bermain untuk kelompok umur, seharusnya ya diangkut dari sekarang. Kapan lagi? Kalau sudah terlanjur nanti misalkan mereka memilih Belanda atau negara manapun yang mereka bisa bela, ya kerugiannya pasti di Indonesia. Kapan lagi sih kita punya pemain yang bermain di luar yang sudah pasti itu skillnya mereka itu di atas rata-rata, tekniknya mereka itu di atas rata-rata. Harusnya diangkut itu bro. Kalau mau sih, kalau tidak mau ya terserah PSSI. Belak-belakan 6 pemain asing ini nyatakan ingin bela timnas Indonesia. Siapa dia? Bintang Grade A Eropa rela antri ke timnas Indonesia. Yang pertama ada Jairo Ridwal, mas kalian sudah lama masuk kategori Grade A tapi belum ada kejelasan. Yang kedua ada Ciro Alpes yang siap memulai proses naturalisasi pada Desember 2025. Yang ketiga ada rekan setimnya David Da Silva. Ini striker tajam yang malang melintang di Liga Indonesia. Yang keempat ada Luke Vickery, teman sekalian, penyerang muda milik Mercator FC secara terbuka mengaku siap menjalin komunikasi dengan Jordi Herman. Yang kelima ada Jordi Wehrman yang juga sudah mendapatkan dukungan keluarga untuk memperkuat Indonesia. Dan yang keenam ada Damian Van Dijk, bek muda 19 tahun milik FC Den Bosch, mengungkapkan kisah menarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Keren kan? Pemain-pemain keturunan kita itu berbondong-bondong itu mau bermain untuk timnas Indonesia. Mereka sebenarnya lihat timnas Indonesia ini ya punya prospek yang bagus lah ke depannya gitu kan. Dan targetnya tidak main-main gitu. Lolos Piala Asia, bahkan harus lolos Piala Dunia tahun 2030 gitu kan. Makanya mereka melihat Indonesia itu bukan hanya sekedar untuk karir tapi merumah untuk mereka pulang gitu kan. Sudah lama nih kita terlalu jauh pergi, harusnya kita pulang lah membela timnas gitu. Kalau mereka semua mau main untuk timnas Indonesia, saya pikir terlalu bagus dan sangat-sangat bagus. Itu tinggal dikombinasikan dengan pemain-pemain lokal yang punya talenta dan potensi bagus. Ya itu bisa jadi satu senjata mematikan lah untuk timnas Indonesia. Ditambah lagi ada pemain-pemain yang kalau boleh dibilang grade A lah, yang mereka juga siap sebenarnya gabung untuk timnas Indonesia. Seperti si Jensen Seal itu mereka mau kok gabung dengan timnas Indonesia tuh. Kalau nama-nama ini mau gabung dengan timnas Indonesia semakin ngeri tuh. Dan jersey kuning semakin irit. Jersey makin kuning ya. Makin lah tim Malaysia lepas ni. Yelah, keeper Real Madrid ni pun akan main untuk kita tau. Woi, kiper Real Madrid. Real Madrid. Cobalah kita dengar sedikit video lama kan. Ni siapa? Tak apa, aku akan cerita dekat korang. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, please tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos.
So, nama player ni Diego Altiup. Dia pernah bermain untuk Real Madrid tim B dan juga tim Real Madrid yang sebenar pada tahun 2020 sampai 2022. Okay. Tapi dia tak pernah main first team lah. Walaupun dia tak pernah main first team, tapi waktu training mesti dia dah pernah tepis bola-bola Modric, bola-bola Cruz. Dia dah training with the best lah kan. Aku tengok. Nah, pertanyaannya sekarang, dia punya darah Malaysia tidak begitu kan? Jangan asal klaim tapi tiba-tiba pemainnya itu bodong gitu. Jangan asal klaim tiba-tiba pemainnya palsu gitu, dokumennya dipalsukan. Ya harus bisa dibuktikan lah. Oh, kiper Real Madrid ini garis keturunannya begini loh. Ini pemain warisan Malaysia, keturunan dari sini, kakeknya lahir di sini. Ini loh buktinya. Harusnya begitu. Tapi ini asal klaim menurut saya. Kenapa? Karena sampai dengan detik ini katanya kipernya Real Madrid ini belum nongol-nongol di Malaysia. Bahkan 7 pemain naturalisasi ilegalnya mereka tuh sampai sekarang tidak jelas. Apakah nanti tanggal 26 lusa ya, sekarang tanggal 24, tanggal 26 keputusan CAS itu akan memenangkan pemain-pemain Malaysia yang 7 orang itu, atau justru tenggelam di telan bumi nanti mereka itu. Kita saksikan saja apa yang akan terjadi dengan tetangga kita yang jersinya kuning itu. Oke. Indonesia adalah negara pertama yang menghubungi saya. Oke, ini dia rumornya teman-teman. Luke Fikri ini umurnya 20 tahun, nilai pasarnya 4,35 miliar rupiah, posisi winger. Dia itu garis keturunannya dari sang nenek. Neneknya itu dari Sumatera, saudara-saudara. Luke Fikri namanya itu. Posisinya winger, bisa juga main di posisi nomor 9 itu. Wah, keren ini, harusnya diangkut ini. Jangan lama-lama ini, harusnya diangkut segera ini ya. Timnas Indonesia bidik 2 striker keturunan baru. Lini depan timnas belum puas, sekarang dikabarin lagi incar 2 striker keturunan baru. Jelang agenda internasional muncul nama Luke Fikri dan Ilyas Al-Haf yang masuk radar untuk memperkuat serangan Garuda. Fikri disebut sudah ada komunikasi awal, sementara Al-Haf masih belum dapat kontak resmi. Kalau benar kejadian, opsi penyerang timnas bakal makin tebal dan persaingan makin panas. Timnas Indonesia betul, apalagi pemain-pemain naturalisasi yang pertama itu mereka sepertinya kurang dapat kesempatan ya di eranya Sintayong sama Patrick Kluivert. Contohnya pemain depan itu ada Rafael Struijk ya. Dia kalah bersaing di Dewa United. Di Australia juga dia tidak dapat tempat yang bisa diandalkan. Ya menit bermainnya kurang lah. Nah, kalau seperti si Fikri ini maju untuk mau main untuk timnas Indonesia, keren. Persaingan di depan semakin ketat itu. Apalagi kita punya 2 sebenarnya, ada Ole Romeni sama Emiliano Jonathans lah. Kalau mereka ini mau gabung, semakin gila itu timnas Indonesia itu. Semakin kencang itu, depannya mengerikan itu. Kiper, ya kan, oke semua. Back oke semua, tengah oke, depan oke. Harusnya juara AFF, Piala Asia, Piala Dunia. Menghayal sedikit tidak apa-apa saudara-saudara. Sedikit, intinya jangan terlalu kebablasan. Inilah perbandingan Martin Paes dan Emil Audero yang harus kalian tahu. Martin Vincent Paes usia 26 tahun, bermain untuk FC Dallas. Memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca serangan lawan dengan baik. Berpengalaman di Major League Soccer (MLS), liga yang mengandalkan kecepatan dan fisik. Berdarah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Market value 1,80 miliar rupiah. Emil Audero Mulyadi usia 28 tahun, bermain untuk Palermo. Berpengalaman di Serie A dan Serie B, pernah membela klub besar seperti Juventus dan Sampdoria. Memiliki distribusi bola yang akurat serta ketenangan dalam membaca permainan. Lahir di Mataram dari ayah berdarah Indonesia, Edi Mulyadi. Market value 5 miliar rupiah. Jadi siapa yang terbaik dan layak menjadi penjaga gawang timnas Indonesia? Dua-dua layak dong. Emil layak dan Martin Paes juga sangat layak. Dua-duanya sangat-sangat layak lah. Ini kiper terbaik lah yang pernah Indonesia punya gitu. Entah ke depannya ada lebih bagus dari mereka berdua. Intinya untuk sampai dengan detik ini, sampai dengan video ini dibuat, menurut saya kiper terbaik untuk timnas Indonesia masih dipegang sama Martin Paes dan Emil Audero lah. Ya bagaimana tidak, mereka bermain di Eropa dua-dua kan, satunya di Serie A, satunya di Eredivisie bos. Ya ditambah lagi mereka punya prestasi-prestasi di luar yang luar biasa, dan mereka main itu timnas bro. Ngeri nih. Kita tidak pernah membayangkan punya kiper jago sejago Martin Paes, Emil Audero, tidak pernah lah. Sekarang kita punya kiper jago bos. Ada Emil Audero,
ada Martin Paes. Malaysia punya tidak, Vietnam punya tidak, Thailand punya tidak. Tidak punya bos, hanya Indonesia dari Asia Tenggara. Pelatih interim Ajax mengaku puas dengan debut kiper timnas Indonesia Martin Paes di Eredivisie. Pelatih interim Ajax Fred Grim mengatakan bahwa ia membuat keputusan dadakan dengan memilih Martin Paes sebagai kiper melawan Niasi setelah Vitaslav Jaros mengalami cedera hingga akhir musim. Namun Fred sangat puas dengan penampilan debut Paes. Menurutnya, kiper timnas Indonesia itu tampil luar biasa dan melakukan penyelamatan penting untuk tim pagi ini dengan catatan 7 penyelamatan. 7 save bro dari total 9 tembakan lah. Bayangkan. Ya kalau boleh dibilang Martin Paes di first game-nya dia sedikit gugup lah. Ya wajar lah. Kenapa? Karena ya mungkin dia ya untuk pertama kalinya kembali ke era divisi, bermain untuk salah satu klub besar, terus lawan juga mantan klubnya dia, dan dinonton mungkin puluhan ribu pasang mata ya dari supporter Ajax dan juga Next Megan. Jadi wajar lah dia mungkin sedikit gugup, tapi ya penampilannya Martin Paes overall oke lah. Ya bisa dibilang bagus lah, bahkan ratingnya hijau itu bro. Jadi ya not bad lah. Semoga di game kedua dan game seterusnya itu bisa lebih bagus dari game pertama lah. Oke, good luck lah untuk Mister Luku bro. Gue dengar ya, ada juga yang katanya pandit-pandit Belanda itu mengkritik permainan dari Martin Paes. Katanya build up-nya kurang bagus. Sebenarnya ada benernya sedikit dalam arti gini. Secara umpan-umpan, secara kemampuan dalam passing pendek, build up serangan, sebenarnya menurut gue bagus. Dia agak berbeda dengan pandit-pandit Belanda. Tapi pembelaan gue adalah karena dia mungkin gugup. Ya, bisa juga betul. Ini adalah comebacknya dia, pulang kampung dia setelah sekian tahun merantau, main di depan I don't know, maybe 40,000 Ajax spectators. Kemudian ini menjadi debut dia, debut yang agak tiba-tiba karena Jaros cedera, jadi agak gugup itu wajar. Dan kita masih ingat, ini juga mengingatkan kita pada kejadian September 2024 ketika saat itu Martin Paes juga mengawali debut bersama timnas Indonesia. Dia juga melakukan satu kesalahan ketika ada pelanggaran lawan Arab Saudi, pemain Saudi ya, sehingga akhirnya ada penalti tapi ditepis. Jadi ya wajar lah, pasti ada sedikit gugupnya, mau dia pemain top sekalipun kalau namanya debut, apalagi di mungkin ini pertama kali dia main di klub dengan penonton sebanyak itu. Nah, ya wajar lah, namanya juga manusia ya kan, kecuali robot tuh yang tidak punya rasa gugup ya kan. Manusia ya wajar menurut saya, wajar. Berpeluang membela 3 tim nasional dalam sepanjang karir sepak bolanya, pemain Arsenal ini tetap membuka kemungkinan bisa membela timnas Garuda di masa depan. Namanya Demian Agustin, pemain muda yang saat ini menjadi andalan di tim Arsenal U21. Demian merupakan pemain muda potensial yang bisa bermain sebagai penyerang sayap dan juga gelandang serang. Di usianya yang masih sangat muda, Demian sudah membela 2 tim nasional yang berbeda, yakni timnas Curaçao U16 dan juga Belanda U18. Dan karena memiliki garis keturunan Indonesia, Demian juga berpeluang membela timnas Garuda di masa depan. Sebelum ia mencetak hat-trick ke gawang Leeds United beberapa waktu lalu, Demian sendiri pernah mengungkapkan bahwa bermain untuk negara neneknya merupakan suatu hal yang sangat indah dalam karir sepak bolanya. Jadi jika itu benar terjadi, Demian Agustin total telah membela 3 timnas berbeda yang merupakan negara asal garis keturunannya. Ya harusnya ini PSSI jangan tutup mata, jangan lama-lama. Harusnya secepat mungkin ini dinaturalisasi, diangkut pemain ini. Ya kapan lagi sih kita punya pemain yang bermain di akademinya Arsenal, salah satu mungkin akademi terbaik di dunia. Dan kalau kita tidak ambil ya menurut saya kerugian untuk kita. Ya rugi sih, pemain bagus, punya insting gol yang cukup mumpuni, bermain di Liga Inggris walaupun U21. Ya harusnya diangkut lah, harusnya. Kita tunggulah pergerakan dan gebrakan dari PSSI. Apakah pemain ini nanti akan diangkut atau dibiarkan mengambang dan menjadi pemainnya Belanda atau Curaçao? Ya saya sih harap dia main untuk Indonesia, karena dia terbuka sekali main untuk Indonesia itu. Sangat-sangat terbuka malah. Dan harusnya ya PSSI bergerak cepat itu. Anaknya trial di Atletico Madrid, ibunya kode Timnas Indonesia. Toni Cowen diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Corina Cowen. Sementara itu, sang kakek lahir di Bali. Dengan demikian, secara regulasi, ia berpeluang memperkuat timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari kakek dan ibunya. Ibunda Toni Cowen diketahui memberikan kode untuk timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari kolom komentar unggahan akun tim Neo Cowen Sport Management yang memamerkan Toni Cowen sedang menjalani trial di Atletico Madrid.
Sontak, hal tersebut pun langsung menjadi sorotan bagi netizen Indonesia. Mereka berbondong-bondong meminta anaknya untuk memperkuat timnas Indonesia, alih-alih memperkuat timnas Belanda. Ya, karena mereka yakin di Indonesia mereka punya anak itu peluangnya untuk berkarir sebagai pemain profesional di timnas itu lebih besar peluangnya daripada di Belanda. Kenapa? Karena di Belanda persaingannya ketat, bro. Ya, bayangkanlah bersaing dengan pemain-pemain yang ya kalau boleh dibilang akademinya Barcelona, Real Madrid dan berbagai macam klub besar di dunia ini. Dan yang pastinya mereka sebenarnya tidak kalah saing, tapi ya kalau mereka memilih Indonesia sebagai labuan terakhir mereka untuk timnas, menurut saya harusnya diapresiasi lah. Harusnya diangkut lah, jangan dikasih tinggal. Maksudnya jangan dibiarkan, apalagi ini disodorkan sama mamanya, bro. Ini nih anak saya mainnya di Atletico Madrid, ini trial di Atletico Madrid ini. Bersedia main untuk timnas kelompok umur. Ini bisa jadi kiper penerusnya Emil Audero dan Martin Paz ini. Harusnya diangkut itu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Bosan lah kita ngomong kayak gitu terus. Tapi ya kita harapannya seperti itu. Maunya pemain-pemain yang bermain di luar itu diangkut dan dijadikan WNI. Ya kan mereka setengahnya tuh WNI loh. Orang Indonesia maksudnya merah putih. Jadi mereka terbuka sekali mau main untuk timnas. Harusnya jangan lama-lama dan ya secepat mungkin diangkut itu. Ya semoga lah didengarlah bacotan-bacotannya kita ini, ya kan, omong-omongan kita ini oleh PSSI dan ya ada gebrakan lah untuk pemain-pemain keturunan kita yang ada di luar. Karena mereka berbondong-bondong mau main untuk timnas. Mereka rela meninggalkan paspor Belanda mereka demi timnas Indonesia. Karena mereka cinta dengan Indonesia, mau pulang ke rumahnya mereka. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia dan juga Malaysia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.